Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mubi dari SMP Negeri 10 Kota Tangerang. Saya adalah mahasiswa PPG Universitas Negeri Yogyakarta. Berikut ini saya akan menampilkan video untuk kinerja saya. Selamat menyaksikan. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Assalamualaikum. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Oke ya, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Siap untuk mengikuti pelajaran informatika? Siap. Oke ya. Nah, coba Bapak ingin melihat kesiapan kalian ice breaking ya. Semangat. Coba berdiri. Oke ya, ayo Dika dipimpin lagi. Semangat. Oke ya, kayaknya untuk hari ini ya, anak-anak Bapak ini khususnya untuk kelas 7J ya, semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Oke ya, nah sebelum mengikuti pelajaran hari ini, Bapak ingin ya mengabsen. Oke ya, Bapak absen dulu ya. Patir ada nggak Patir? Adiarta, Alena, ya, jadi ada berapa orang yang masuk? 3 orang ya. 3 orang, 2 orang yang sakit, 1 orang tanpa keterangan. Oke ya, kita mulai saja pelajaran hari ini ya. Pada pertemuan sebelumnya ya, kita telah ya membahas tentang aplikasi perkantoran ya. Nah kira-kira ya, ada yang tahu aplikasi perkantoran apa aja? Ya, Word, Excel, dan PowerPoint ya kan? Ya, nah pada pertemuan sebelumnya di lab ya, Bapak sudah mengajarkan tentang ya materi manajemen file ya. Kalian diajarkan untuk ya mengcopy file baik dari jaringan internet maupun dari data yang ada di dalam komputer ya. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan belajar mengenai ya Microsoft Word atau pengolah kata. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari dari Microsoft Word? Ya, bisa membuat dokumen, salah satunya membuat dokumen atau membuat laporan dalam bentuk dokumen. Oke ya, sekarang Bapak akan mulai saja ya pengenalan tentang Microsoft Word atau Microsoft Office. Ya, nah Bapak akan jelaskan mengenai ya aplikasi perkantoran. Nah sebenarnya aplikasi perkantoran tidak hanya Microsoft Word. Nah sebenarnya banyak ya aplikasi perkantoran. Contohnya ada Open Office. Ada juga apa? Google Doc atau Google Dokumen. Nah cuma yang sekarang yang akan kita bahas itu tentang Microsoft Word ya. Nah di sini ya Bapak menggunakan Microsoft Word 2006
Nah, biasanya ya untuk standar dari Microsoft Office 2016 ya, itu bisa diinstal atau dipasang di laptop ya. Yang kapasitas memorinya 2 ya, atau 1 GB juga masih bisa ya. Cuma untuk standar kinerjanya minimal dia pakai 2 ya, 2 GB. Itu untuk memori atau RAM. Nah, untuk Windows-nya ya, karena Microsoft Office 2006 Microsoft Word 2016 ini ya bisa dijalankan ya di Microsoft Windows 2010 juga atau 2000 Windows 10 ya, atau Windows 10. Nah, dia berjalan di Windows 10 ya, atau ya Windows 8 atau Windows 7. Nah, standar ya, nih standar dari menu Microsoft Word 2016. Tampilannya seperti ini. Nah, Bapak ngetes kalian nih, kira-kira nih Bapak tutup nih aplikasi Word untuk menjalankan Office ya dari awal ya. Nih, kalian klik di desktop ya, shortcut atau icon 2016. Nah, kira-kira untuk membuat dokumen kamu pilih yang mana kira-kira? Ya, yang kosong ya, yaitu menggunakan blank dokumen ya. Blank dokumen ini digunakan untuk ya membuat dokumen baru. Nah, untuk hari ini ya, kalian akan Bapak tugaskan membuat sebuah dokumen tentang ya cyberbullying. Kalian browsing di internet ya tentang ya cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Dampak dari cyberbullying ya. Apa aja yang termasuk ke dalam cyberbullying? Kalian cari artikelnya di jaringan internet. Lalu kalian copy atau kalian gandakan dokumen tersebut, kalian masukkan ke dalam ya dokumen kosong yang telah kalian siapkan. Nah ya. Nah, biasanya ya kalian mesti ya untuk mencari dokumen kalian mesti terkoneksi ke jaringan internet ya. Bapak yakin ya kalian untuk koneksi ke jaringan internet ya sudah bisa. Nah, kalian bisa koneksikan laptop kalian ya menggunakan ya jaringan LAN, bisa juga kalian ya atau jaringan WiFi. Cuman yang umum biasanya kita bisa menggunakan tethering dari ya. Nah, dari handphone kita menggunakan akses WiFi atau tethering untuk bisa terkoneksi ke jaringan internet dengan laptop ya. Nah, jadi tugas sekarang atau tugas kalian hari ini ya itu ya lumayan banyak tugasnya ya, tapi Bapak yakin kalian bisa karena ini gampang ya. Kalian browsing artikel di internet, copy ya, masukkan ke Microsoft Word ya, itu tugasnya ya. Nah, terus juga tidak lupa kalian menyisipkan gambar. Nah, kira-kira untuk penggunaan Microsoft Word udah pada paham semua belum? Ya udah ya. Nah, kalau sudah ya, mungkin nanti akan Bapak jelaskan ulang ya menu-menu atau bagian-bagian dari Microsoft Word. Cuma Bapak pengen ngetes dulu nih ya. Pengen ngetes sebelum Bapak menjelaskan, Bapak pengen ngetes ya fungsi-fungsi tombol yang ada pada Microsoft Word ya. Misalnya Bapak menggunakan konfigurasi tombol Ctrl+C digunakan untuk apa? Ya, Ctrl+C digunakan untuk mengcopy dokumen. Ya.
Terus CTRL V digunakan untuk apa? Untuk paste. Ya biasanya Ctrl C dan Ctrl V itu bisa digunakan ya di berbagai macam aplikasi perkantoran, di Excel, di PowerPoint, ataupun di Microsoft Word. Ya. Jadi Ctrl C, Ctrl V ini bisa digunakan, ataupun kalian bisa menggunakan konfigurasi tombol ini ya di Windows Explorer atau di manajemen file. Nah, ya. Jadi untuk Microsoft Word 2016 ya, ini formasinya atau tampilannya tidak jauh beda dengan Microsoft Office 2007, 2010, 2013 ataupun 2019 yang versi terbaru ya. Nah, nanti tugas kalian ada dua nih, ya kan? Ada tugas kelompok, ada juga ya tugas mandiri. Ya, tugas kelompoknya yang tadi Bapak jelasin, kalian membuat sebuah dokumen dalam bentuk ya PDF. Ya, jadi dokumennya disimpan ya dua, dalam bentuk doc dan dalam bentuk PDF. Nah, dalam bentuk dokumen disimpan ke dalam perangkat komputer kalian. Nah, untuk PDF-nya kalian kirim sebagai tugas kelompok ke PA Bapak ya, atau ke grup ya. Nah, untuk tugas mandirinya ya nanti akan Bapak share link ya Google Form. Nah, di situ ada 5 pertanyaan yang mesti kalian jawab. Jadi ada soal atau 5 pertanyaan yang mesti kalian jawab sebagai ya refleksi pembelajaran dari Microsoft Word. Jadi ketika kalian ya belajar Microsoft Word, apa aja sih yang kalian dapatkan, apa sih ya kelemahan dari Microsoft Word, apa sih kekurangan ya, apa sih ya keuntungan dari kalian belajar Microsoft Word ya. Nanti akan ada pertanyaan di akhir pembelajaran. Ya, nah sebelum kita masuk ini ya, Bapak ingin tanya ya, mungkin di antara kalian waktu di SD-nya, karena baru kelas 7 nih, di SD-nya waktu belajar Microsoft Word ada nggak di SD diajarin apa aja? Ya, Word tabel ya, Word tabel, terus apa lagi? Ya. Biasanya di SD belajarnya Paint ya, Paint, ya kan, terus apa lagi tuh? Ya kan, Photoshop diajarin nggak di SD? Enggak ya? Jadi Office ya, Microsoft Office, Word, Excel, jadi bikin tabel atau bikin tabel di Excel atau membuat dokumen. Ya. Menyisipkan gambar, kira-kira diajarin nggak di dokumen? Insert gambar. Ya. Diajarin ya. Nah, Bapak yakin ya, waktu di SD-nya, makanya Bapak review lagi ya, karena kalian kelas 7 ya, Bapak ya yakin ya ada sebagian yang sudah paham tentang Microsoft Word atau Microsoft Office Word. Nah, kira-kira untuk teori pengetikan lancar semua ya, ya. Bentuk ya. Nah, biasanya nih Bapak yang tanya nih, keyboard atau tata letak keyboard yang kalian gunakan pada laptop jenisnya apa coba? Hah? Ayo nih. Nih, apa namanya nih? QWERTY. Ya. QWERTY. Nah ya, jadi standar kan ada ya formasi, nggak ada deporak, ada QWERTY.
Jadi standar keyboard yang kalian gunakan untuk pengetikan itu disebut dengan standar atau tipe QWERTY. Coba di laptop kalian lihat, ya kan? Hurufnya Q, W, E, R, T, Y. Ya, atau disebut dengan QWERTY. Nah, ya. Jadi sebelum kalian mengetik, kalian mesti ya kenal dulu ya tata letak keyboard, ya kan? Atau bentuk dari keyboard. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini bagian dari Microsoft Word. Nah, di Microsoft Word itu ada bagian-bagian ya. File, home, insert, design, layout, dan seterusnya. Ya, sebelum Bapak jelasin ya, menu atau bagian utama dari Microsoft Word, Bapak ingin bertanya lagi nih, misalnya ya, Dika, kira-kira ya, nih, kira-kira kalau Bapak kasih tugas mengetik, sanggup nggak? Sanggup ya. Kalau suruh ngetik misalnya 5 lembar hari ini bisa nggak? Ya, bisa ya. Bapak yakin ya, Dika ini ketua kelas ya. Ketua kelas ini biasanya ya tanggung jawabnya full nih, namanya ketua kelas ya. Jadi tugas ketua kelas sebenarnya lumayan ya, ngatur atau mengkondisikan teman-teman sekelas, ya kan. Biasanya kadang-kadang manggil guru kalau jam kosong ya. Nah, di Microsoft Word kira-kira kamu kesulitannya apa coba? Ya, nah ya. Nah, Dika ini kesulitan dalam melakukan hal copy paste. Kan. Nah, kan di pelajaran sebelumnya ya kita Bapak sudah mengajarkan tentang manajemen file ya. Nah, manajemen file ini biasanya pemberian nama file ya kan, copy paste ya kan, rename file ya. Nah, semuanya waktu itu sudah Bapak ajarkan di lab ya. Nah, kayaknya nih masih pada ngantuk nih ya. Kira-kira ada yang mau ice breaking lagi nggak? Apa coba ice breakingnya? Kira-kira ada nyanyi? Ayo coba yang nyanyi, ayo. Siapa yang mau nyanyi nih biar kita belajar lebih semangat, coba ayo. Ayo. Biar kita belajar semangat, nggak ngantuk. Ayo. 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 Menu utama dari Microsoft Word ya. Nah, ada Quick Access Toolbar, ribbon, ada title, ya kan? Ada ya, ini ada help, ribbon display, ya. Ada akses ya, ada akun akses. Nah ya, nah perhatikan ya, ketika kalian menggunakan Microsoft Word, otomatis kalian akan ya banyak menggunakan ya menu-menu utama yang ada dari Microsoft Word. Nah, di sini contohnya ya. Bagian ribbon. Ada home, insert, design, tag layout, prevent ya. Ada mailing, review sama view. Nah, ada juga group ribbon. Nah, group ribbon ini berisikan tentang shortcut atau icon-icon ya, atau perintah-perintah yang umum digunakan pada Microsoft Word. Ini ada ruler, ya kan? Ada scroll bar, ya kan? Ada page number, ya kan? Di sini ada language. Nah, contohnya di sini ya, page number. Page number yang menunjukkan jumlah halaman yang sedang kalian buka atau yang sedang kalian ya edit atau sedang kalian sunting.
Nah, tugas kalian, burung, ya. Kalian buat kelompok, ya satu kelompok itu 5 orang, ya. Kalian berdiskusi, kan artikelnya banyak tuh di internet. Coba kalian cari artikel, kalian syuting atau kalian edit. Minimal tagnya 1 lembar, gambarnya 1 lembar. Jadi tidak hanya teks, ya. Teks disertai dengan gambar. Nah, contoh di sini ya, cyberbullying. Bapak sudah ya mencari atau menemukan ya artikel tentang cyberbullying. Bapak pindahkan. Ya, caranya gimana memindahkannya? Ya, kalian copy ya artikel yang ada di browser, kalian pindahkan ke Microsoft Word. Silakan kalian kerjakan, Bapak kasih waktu kurang lebih ya 30 menit ya. Karena nanti di akhir sesi ya. Siapa? Ada mau bertanya? Ayo, kalian berdiskusi berkelompok ya. Materinya kalian buat dokumen cyberbullying ya contohnya ya. Kalian ya, setelah nanti ini ya, setelah kalian mengerjakan tugas kelompok, nanti ada tugas mandiri. Ya, tugas mandiri kalian gunakan handphone. Jadi ada nanti ya, ada form isian kalian ya. Buka Google Form dan nanti Bapak kasih linknya ke Google Form ya. Nanti kalian kerjakan, ada pertanyaan di Google Form, kalian tinggal isi. Udah semuanya? Ya. Ya, Bapak ulangi ya, tekan file save. Ya, nih. Udah, ikutin. Ya, udah. Oke, simpen dulu ya. Simpen dulu. Ya, save. Udah. Ya, kan di save tuh, cari folder my document. Nah, di my dokumen kalian beri nama cyberbullying. Udah belum? Taruh udah. Udah ya. Nah itu ya. Nih save. Di my dokumen. Sudah. Oke ya. Sekarang ya, udah selesai semua. Ada mau bertanya nggak? Ayo Dika, mau bertanya Dika. Ayo. Alena mau nanya Alena. Ya. Ya.
Ada yang mau bertanya nggak? Ya. Ya. Kalau nggak ada yang bertanya, ya Bapak yang bertanya nih, ya. Karena Bapak anggap kalian sudah paham tentang materi yang tadi Bapak sampaikan. Ya. Oke ya. Nah, ya karena kalian Bapak anggap sudah paham, ya Bapak yang bertanya nih. Kira-kira apa yang kalian dapatkan tentang pembelajaran tadi? Ayo. Ya, ya, jadi ngerti ya. Jadi kalian jadi ngerti ya atau jadi paham tentang Microsoft Word. Terus apa lagi? Ya. Apa? Ya. Nah, terus ya. Jadi ya kalian jadi ngerti tentang yang membuat dokumen, ya kan, menyisipkan gambar ke dalam teks. Terus apa lagi? Apalagi terus? Ya, kalian bisa ya browsing gambar ya sesuai tema yang diinginkan. Ya, nah, kira-kira kesulitan apa nih? Ya, kira-kira ayana kesulitan apa kesulitannya kira-kira? Ya. Kamu ikut ke belakang kan? Jessica, kira-kira kesulitan apa Jessica? Ya susah. Copy pastinya susah. Ya kan tadi kontrol C, kontrol V, ya kan? Nah ya makanya tadi Bapak bilang ya, Bapak jelasin ya, untuk ya mengcopy atau menduplikasi file kalian gunakan tombol ya C dan tombol Ctrl C dan Ctrl V. Ya, C-nya untuk paste, C-nya untuk copy, V-nya untuk paste. Oke ya. Nih, kira-kira masih tertarik ya belajar Microsoft Word? Ya, ya. Nah, sebenarnya ya Microsoft Word ini ya banyak ya. Nanti bisa kalian mencoba membuat grafik, membuat tabel. Ya, di Microsoft Word. Nah, dengerin ya. Nah, Microsoft Word ini ya akan kalian gunakan ya bagi nanti kalian masuk ke jenjang SMA atau kuliah. Nah, kuliah kalian otomatis membuat skripsi ya. Skripsi ini biasanya ya menggunakan Microsoft Word atau pengolah kata untuk membuat skripsi. Ya. Nah, untuk tugasnya ya, perhatikan ya. Untuk tugas ya, yang tugas mandiri nanti ya udah otomatis begitu kalian kerjakan di Google Form, ya kan, otomatis nanti akan masuk ke Drive Bapak. Nanti akan Bapak cek ya siapa aja orang-orang yang sudah mengerjakan atau yang belum mengumpulkan ya. Nah, Bapak tunggu ya paling lambat ya nanti sore. Ya, nanti sore sudah terkumpul. Nah, tugas kelompoknya juga jangan lupa ya. Tugas kelompoknya jangan lupa ya dikirim ya. Nanti lewat WA aja ya, lewat WA, boleh kirim ke grup, boleh kirim ke nomor WA Bapak langsung ya. Jangan lupa ya nama kelompoknya ditulis. Ya kan, misalnya kelompok siapa aja. Ya kan? Misalnya Alif, Dika, siapa lagi tuh kelompoknya? Ya. Udah ya. Jam pelajaran kita habis ya. Udah bel ya. Waktunya kalian istirahat kedua ya. Dengerin ya. Bapak akhiri pelajaran pertemuan kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita ketemu lagi di pelajaran berikutnya ya. Oke ya. Silakan kalian ya istirahat ya. Oke.